Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aziz Guru Gumelar dari kelas IPA IB 2018 akan menjawab soal UTS. Yang pertama, nomor 1 soalnya, bacakan ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba dan khalifatullah. Terjemahkan kata per kata dan jelaskan. Jadi yang pertama itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtu kami menciptakan jinna wal insa jin dan manusia illa kecuali liya'budun untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai soal ayat tentang khalifatullah berada pada surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang mana isinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya wa idz qala dan ketika kami berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami di sini Allah akan menciptakan khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha, maka malaikat bertanya may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kenapa Allah menciptakan khalifah yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Dan kemudian Allah membalas lagi perkataan dari para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah begitu. Jadi dari ayat ini, kedua ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, manusia itu tidak sekali-kali diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, di mana posisi manusia di muka bumi ini itu adalah untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah penerus atau titipan Allah ataupun wali Allah di muka bumi. Makanya manusia itu harus bisa mengolah bumi dengan baik, mengolah sumber daya bumi. Bagaimana caranya? Dengan pendidikan. Dengan pendidikan ini manusia dituntut oleh Allah untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memberikan potensi yang ada pada dirinya itu kepada masyarakat, negara, maupun lebih luas lagi kepada dunia secara keseluruhan begitu. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan ta'dib terkait dengan perumusan definisi pendidikan Islam. Yang pertama kita berbicara mengenai tarbiyah. Tarbiyah ini mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tarbiyah secara istilah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi atau peserta didik bisa menjadi dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat, di mana tarbiyah ini itu lebih pada mengacu pada proses pembelajaran itu sendiri, pembelajaran sepanjang hayat, itulah yang disebut dengan tarbiyah. Kemudian ada istilah yang dinamakan taklim. Taklim ini berasal dari kata dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang artinya yaitu mengajarkan. Taklim ini isinya mengenai pengajaran-pengajaran, di mana taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Jadi di sini terjadi sebuah proses yang dinamakan transfer of knowledge, transfer antar pengetahuan daripada murabbi ataupun pendidik kepada mutarabbi, yaitu peserta didik. Kemudian taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran. Proses transfer ilmu pengetahuan itu sendiri berbeda dengan tarbiyah yang menjelaskan pendidikan secara lebih luas. Taklim ini itu pendidikan kognitif yang diberikan dari murabbi kepada mutarabbi. Ya, itu yang terjadi transfer of knowledge.
proses dari yang sebelumnya peserta didik tidak tahu menjadi tahu begitu. Kemudian ada istilah lain yang namanya ta'dib. Ta'dib ini berasal dari kata addaba yu'addibu ta'diban, yang artinya bisa diartikan dengan alama atau mendidik. Kalau hadis yang dari Rasulullah itu seperti ini, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sesungguhnya Rabb saya telah mendidik saya, maka sempurnalah didikan saya gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Secara bahasa, tazkiyah berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyah, yang berarti pembersihan atau penyucian jiwa. Apa maksudnya di sini? Artinya pendidikan yang dimulai barusan dari tarbiyah, kemudian ada taklim, ada ta'dib. Tujuannya itu untuk pembersihan, pemurnian jiwa manusia itu sendiri. Jadi membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Sedangkan si jiwa itu haruslah menumbuhkan dan memperbaiki nilai-nilai yang tercela itu menjadi nilai-nilai kesucian dan dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu adalah dasar-dasar daripada pendidikan Islam itu sendiri. Pertanyaan nomor 3 mengenai 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. A'am Abdussalam. Di dalam bukunya, Dr. A'am Abdussalam ini itu menjelaskan bahwa ada 9 prinsip pendidikan Islam. Yang pertama itu rahmaniyah. Rahmaniyah ini tuh berasal dari kata rahman. Artinya, prinsip pendidikan Islam itu harus didasari dengan rasa kasih sayang, baik antara pendidik sebagai murabi maupun sebagai peserta didik ataupun mutarabbi gitu. Jadi tanpa didasari dengan rasa kasih sayang itu, maka pendidikan akan menjadi hambar, karena Allah sendiri yang menjelaskan banyak sekali dalam Al-Quran bahwa Ar-Rahman, Alamal Quran, kemudian ada juga Ar-Rahmanir Rahim. Itu menjelaskan bahwa Allah sebagai pendidik itu memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Kemudian prinsip pendidikan Islam yang kedua ada yang namanya prinsip takamuliyah, yaitu prinsip integratif. Integratif di sini maksudnya adalah bahwa pendidikan Islam itu harus seimbang antara pendidikan hati dan juga pendidikan wawasan, di mana keduanya itu tidak bisa dipisahkan gitu. Kita selalu diberikan wawasan terus-menerus tanpa diberikan pendidikan hati, maka hasilnya akan percuma. Ilmu itu tidak akan meresap sampai ke dalam hati. Tetapi pun sama dengan jika kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam hati tetapi tidak menjadi wawasan, juga itu untuk apa gitu, tidak memiliki wawasan. Oleh karena itu prinsip pendidikan Islam itu haruslah integratif, haruslah integral antara pendidikan hati dan juga pendidikan wawasan ataupun pendidikan. Yang ketiga, prinsip pendidikan Islam menurut Dr. A'am Abdussalam yaitu prinsip syumuliyah, yaitu prinsip komprehensif, di mana pendidikan Islam itu harus meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan, baik itu dimensi kehidupan yang mencakup dengan dimensi sosial, individu, dimensi kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, kemudian dan lain-lain sebagainya. Di sini harus ada pengkajian mengenai konsep taklim yang seimbang antara pendidikan Islam yang mampu rahmatan lil alamin, di mana maksudnya yaitu pendidikan Islam yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, prinsip pendidikan menurut Dr. A'am Abdussalam yaitu prinsip wasaliyah ataupun prinsip kemediaan. Di sini artinya pendidikan Islam itu harus berdasarkan sumber-sumber media yang valid seperti Al-Quran, hadis, maupun pendapat para ulama yang sudah populer begitu. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa kemediaan itu dalam pendidikan Islam memiliki peranan penting, sama seperti media
ataupun pendidikan-pendidikan pada umumnya gitu. Yang kelima ada prinsip tawazuniyah, yaitu prinsip keseimbangan. Artinya di sini pendidikan Islam harus bisa memberikan keseimbangan, balancing antara pendidikan dunia dan juga pendidikan akhirat. Nah, di sini pendidikan Islam tentu saja yang dominan dengan pendidikan akhirat harus bisa disangkut pautkan pada kehidupan di dunia nyata begitu. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip istimariyah, yaitu prinsip kontinuitas ataupun keberlangsungan pendidikan Islam itu sendiri. Jadi pendidikan yang tidak pernah terputus, itulah prinsip kontinuitas itu. Kemudian yang ketujuh ada prinsip waqi'iyah, yaitu pendidikan Islam haruslah berprinsip pada kontekstual. Maksudnya di sini pendidikan Islam itu harus berdasarkan data real, yang mana konteks yang dipaparkannya itu sesuai dengan zaman sekarang gitu. Meskipun berdasarkan teksnya itu berasal dari 1500 tahun yang lalu, tetapi konteksnya harus disesuaikan dengan apa yang ada pada zaman ini. Kemudian prinsip yang ke-8 yaitu prinsip Rabbaniyah, yaitu prinsip ketuhanan. Islam sebagai agama yang menganut ketauhidan, tentu saja di dalam pendidikan Islamnya itu harus mengandung unsur Rabbaniyah ini, karena mau tidak mau ya Islam harus, seorang muslim itu harus bertauhid gitu, beriman hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir prinsip uswiyah, yaitu prinsip keteladanan. Keteladanan umat muslim dan juga seluruh umat manusia yang ada di dunia itu tentu saja tauladannya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini kata Allah Subhanahu wa taala sendiri merupakan suri tauladan yang sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Oleh karena itu pendidikan Islam harus berprinsipkan pada ketauladanan Nabi Muhammad itu sendiri. Selanjutnya di nomor 4 soalnya, yaitu jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq 1-4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam yang dibahas dalam tafsir Tarbawi yang Anda ketahui. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Yang pertama itu ada integral dan keterpaduan. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisah antara sains dan ilmu agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam juga, Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk manusia. Allah pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum-hukum yang mengenai alam fisik disebut sunnatullah, sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama yang disebut dinullah, yang mencakup akidah dan syariah. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai tentang keikhlasan, di mana keikhlasan di sini pendidikan Islam harus diniatkan ikhlas sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan surat Az-Zariyat yang barusan telah disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya di situ tidak ada sedikit pun ruang manusia untuk tidak beribadah, karena sejatinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu haruslah ibadah, termasuk itu dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu ada nilai tentang kedisiplinan, di mana peserta didik itu haruslah melakukan kehidupan berpendidikan secara disiplin gitu. Disiplin di sini itu berarti tepat waktu, tepat dalam mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dan juga mutarabbi ataupun peserta didik itu haruslah mendapatkan pendidikan yang seumur hidup, atau sering juga disebut dengan long life education. Nah, di sini pendidikan seumur hidup itu
satu prinsip penting yang dalam pendidikan Islam memiliki makna yang sangat kental di dalamnya gitu. Dalam Al-Quran juga tidak disebutkan secara langsung mengenai pendidikan seumur hidup. Namun kalau ditarik pemahaman secara kontekstual, maka surat Al-Alaq ayat 1-4 jelas menunjukkan pendidikan seumur hidup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.